叔阿姨、弟兄姐妹们，早上好！祝你们新年快乐，有平安，有喜乐，还有身体健康。感谢主，今天我们很高兴可以敬拜赞美主。Mới tạo Amin. Waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa kita telah memasuki hari ke-7 di tahun 2022. Dan kita telah melewati tahun 2021 dengan baik. Walaupun dalam kehidupan kita kadang ada suka, kadang ada duka. Tetapi kita tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak kasih, berkat, dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan syukur kita melalui pujian Iche Kesung Chanme. Segala puji syukur.
Tuhan Taukau. Tuhan Bapa kami yang di surga, benar Tuhan seperti pujian yang kami nyanyikan, bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun kehidupan kami di tahun 2021 tidak selalu berjalan dengan baik, kadang ada pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sungguh baik dan mengasihi kami. Dan Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami, memimpin dan menyertai kami, dan dalam kami menjalani tahun 2022. Engkau senantiasa hadir dan memimpin kami. Tuhan, ampunilah kami jika di tahun yang sudah lewat kehidupan kami tidak seperti yang Tuhan kehendaki dan kami jauh dari Tuhan, jauh daripada sempurna. Tuhan, di tahun yang baru ini kami ingin hidup lebih baik. Tuhan terus teguhkan iman kami dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru. Kami mau hidup berkenan dan memuliakan nama-Mu dan menjadi garam dan terang bagi sesama. Tuhan, kami menyerahkan ibadah pagi ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan menyapa kami melalui pujian, melalui doa, dan melalui perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Andi. Kiranya firman-Mu yang disampaikan dapat menguatkan iman kami dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita kembali menyanyikan sebuah lagu berjudul Cuni Iwai, Selain Engkau. Hãy
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Musa Andi. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kita nyanyikan lagu Cing Cing Cing, Ku Mau Mendengar. Shalom Ai Acek yang dikasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Tahun baru, semangat baru, amin, puji Tuhan. Saya mengucapkan kepada Ai Acek semua, selamat tahun baru, kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita semua. Ai Acek yang dikasih oleh Tuhan di KUI yang pertama di tahun yang baru ini, saya mau mengajak kita merenungkan satu topik, yaitu melangkah di tahun yang baru dengan penuh ucapan syukur. Amin. Mari sebelumnya saya mengajak kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkatilah akan pembacaan firman Tuhan dan perenungan akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pelayanan firman Tuhan ini. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Ayub pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Judulnya Kesalehan Ayub Dicobai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz yang bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur.
Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segera yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayah cek yang dikasih Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita suka membaca firman Tuhan, merenungkannya, mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ayah cek yang dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas meminta kita mengucap syukur dalam segala hal, betul tidak? Dan tentu itu pun sebuah perintah ketika kita memasuki tahun yang baru. Bagaimanakah sikap kita? Firman Tuhan jelas meminta kita juga melangkah dengan apa? Penuh ucapan syukur. Dengan sukacita kita melangkah di tahun yang baru. Tetapi masalahnya adalah kalau kondisi kita baik, tidak ada masalah,
mudah kita mengucap syukur. Tetapi bagaimana kalau sebaliknya? Saudara, inilah yang kita akan belajar. Melalui pengalaman kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub bisa tetap mengucap syukur. Meskipun dia mengalami peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Secara beruntun, hamba-hambanya melaporkan bahwa harta bendanya dirampas, kekayaannya musnah berturut-turut. Belum selesai yang satu melaporkan, datang lagi yang satu. Belum selesai lagi dilaporkan, datang lagi yang satu. Semuanya melaporkan hal yang buruk. Ditambah lagi 10 orang anak kesayangan Ayub, semuanya juga mengalami kematian, musibah yang sangat sulit diterima. Tetapi menarik saudara, di tengah-tengah itu Ayub masih bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Ayub tidak marah kepada Tuhan dan Ayub tidak berbuat dosa kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Ayub? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, terpujilah nama Tuhan dalam kondisi yang seperti demikian. Ayah Acek yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita ingin belajar dari kehidupan Ayub. Bagaimana kita bisa tetap melangkah dengan penuh syukur dan sukacita di tahun yang baru ini. Yang pertama kita bersyukur jangan semata-mata didasarkan pada peristiwa yang terjadi. Ingat nih ya, Ayah Acek, kita bersyukur jangan didasarkan pada peristiwa yang terjadi. Sikap syukur Ayub tidak difokuskan pada hal-hal baik yang terjadi di dalam hidupnya atau berkat-berkat yang didapatnya. Berbeda dengan istri Ayub yang meminta Ayub mengutuki Tuhannya kala bencana dan malapetaka menimpanya. Istri Ayub punya prinsip, diberkati kita bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau mengalami musibah bencana, kita tidak bisa memuji Tuhan, malah kita marah kepada Tuhan, kita memaki kepada Tuhan. Ini pula yang menjadi tuduhan setan kepada Tuhan Allah, bahwa Ayub orang yang saleh dan takut kepada Tuhan, karena Tuhan Allah membuat pagar sekeliling Ayub. Setiap yang dikerjakan Ayub dibuatnya berhasil. Hari makin hari Ayub bertambah kaya, bahkan menjadi orang yang paling kaya. Iblis berkata, coba kalau semuanya diambil dari Ayub. Pasti Ayub akan marah dan meninggalkan Tuhan. Ternyata saudara, Ayub tidak lakukan itu. Kenapa? Karena Ayub menaruh rasa syukurnya bukan didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuduhan setan itu tidak terbukti. Ketika Ayub kehilangan harta dan anak-anaknya, maka yang dikatakan Ayub adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wow, luar biasa. Ayah Acek yang dikasih Tuhan, saya melihat Ayub tidak stop melihat sebuah peristiwa, berhenti pada peristiwa tersebut. Melainkan Ayub melihat sampai ke belakang peristiwa itu. Peristiwa ini terjadi diizinkan Tuhan. Ada Tuhan yang berkuasa, yang memelihara dan mengasihinya. Tuhan mampu memberi, Tuhan juga mampu mengambilnya. Dan Tuhan juga mampu menjaganya. Hanya memang Ayub belum mengerti mengapa semua ini terjadi di dalam hidupnya. Ayah Acek yang dikasih oleh Tuhan, ini yang saya mau mengatakan. Jika iman kita didasarkan pada peristiwa yang terjadi, jika lancar dan tidak ada masalah, tidak ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita susah dan menderita, kita bersyukur. Tetapi jika ada masalah, kita bersungut-sungut, maka iman kita tidak pernah bisa bertumbuh dewasa. Kita seperti bangsa Israel yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Hanya berputar-putar saja di padang gurun, tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Kita tidak pernah bisa melihat bahwa di dalam kesulitan hidup kita,
Tuhan hadir, Tuhan bertindak dan memelihara hidup kita. Kita harus belajar seperti Ayub. Acek yang dikasih Tuhan. Saya mau mengatakan kalau kita memasuki tahun 2022, mungkin kesehatan kita masih lemah, tubuh kita masih sakit, kita sudah tidak bisa mungkin kuat berjalan jauh. Sakit yang kita derita belum juga sembuh. Lalu kalau kita melihat bisnis dan pekerjaan anak mantu kita juga tidak baik. Mereka bahkan tidak punya pekerjaan, bisnis tidak jalan. Saya mau mengatakan jangan kita buru-buru marah kepada Tuhan. Kita belajar percaya bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan yang berkuasa, yang memelihara dan yang mengasihi kita. Kita belajar sabar menanggung segala kesusahan ini sambil terus memikirkan apa maksud Tuhan atas semua yang terjadi ini. Jadi syukur kita tidak semata-mata didasarkan atas peristiwa yang terjadi pada hari ini. Kalau peristiwa itu buruk, kita tidak bisa bersyukur. Kalau peristiwa itu buruk, kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap berkuasa memelihara hidup kita. Amin, Acek yang dikasih Tuhan. Yang kedua, kita belajar bersyukur. Jangan semata-mata didasarkan pada yang hilang. Ingat nih ya, kita bersyukur jangan didasarkan pada yang hilang. Saya ingat Acek yang dikasih Tuhan pada waktu saya di Batam. Jemaat saya bawa mobil bersama istri dan anaknya. Dia mengantuk. Dia menabrak mobil. Mobilnya rusak, dia kaget sekali. Tapi ketika dia lihat dirinya, anak-anaknya tidak apa-apa. Walaupun dia melihat mobilnya rusak, dia berkata, "Puji Tuhan, saya bersyukur anak istri saya tidak apa-apa." Acek yang dikasih Tuhan, dia tidak melihat pada mobilnya yang rusak. Tapi dia melihat pada anak dan istrinya yang baik-baik. Saya juga teringat akan jemaat saya di Batam. Dia bekerja di galangan kapal, ada tumpukan-tumpukan gelondongan besi yang besar-besar, pipa-pipa. Nah, satu ketika dia bekerja, gelondongan besi itu berantakan. Dari susunannya terjatuh dan dia menggelinding dan akan menimpa dirinya. Saudara, dia berteriak, "Tuhan tolong saya." Gelindingan besi pipa yang besar itu, saudara, yang menghantam kakinya dan berhenti. Puji Tuhan, saudara. Kalau gelondongan besi itu menghantam dirinya terus, saudara, dia pasti akan mati. Tetapi dia berhenti menghantam kakinya. Kakinya yang patah. Saudara, dia berkata, "Puji Tuhan, saya masih bisa hidup." Tetapi kakinya patah, saudara. Saudara, apakah yang membedakan sikap kedua orang ini, saudara? Mereka berfokus pada apa yang mereka miliki. Dia tidak melihat pada mobilnya yang rusak. Dia tidak melihat pada kakinya yang patah. Tetapi dia melihat apa yang masih ada pada dirinya. Disinilah saya mau mengajak kita harus belajar peka untuk melihat bahwa seburuk-buruknya kondisi kita selalu masih ada berkat yang tersisa. Tidak semuanya habis musnah. Perhatikan ketika iblis mulai menyerang Ayub. Ketika ia hendak mengambil semua yang dimiliki Ayub termasuk anak-anaknya, Tuhan katakan kepada iblis, "Jangan engkau sentuh tubuhnya." Artinya yang lain boleh engkau ambil tetapi engkau tidak boleh mengambil kesehatannya. Ketika iblis gagal membuat Ayub menyalahkan Tuhan dengan kehilangan hartanya, kehilangan anak-anaknya, tinggal Ayub bersama istrinya, iblis minta izin kepada Tuhan agar kesehatan Ayub pun bisa diambilnya.
Iblis katakan Ayub pasti akan mengutuki Tuhan, marah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata lagi kepada iblis, oke, kamu ambil kesehatannya, tapi engkau tidak boleh mengambil nyawanya. Biarkan Ayub tetap hidup. Saudara, artinya apa? Tuhan selalu menyisakan dalam hidup kita. Tidak semuanya dibiarkan hilang. Ada yang tersisa dan tetap menjadi milik kita. Inilah yang saya mau mengatakan di poin yang kedua ini. Ketika kita bersyukur, jangan didasarkan pada sesuatu yang hilang dari diri kita. Kita harus peka dan belajar melihat apa yang masih ada di dalam diri kita. Karena Tuhan selalu menyisakan sesuatu di dalam hidup kita dan diri kita, tidak dibiarkan semuanya hilang dan lenyap. Ayo cek yang dikasih oleh Tuhan. Memasuki tahun 2022. Kita tambah usia. Usia kita bertambah. Kekuatan kita juga semakin berkurang. Betul tidak? Tetapi saya mau mengajak kita melihat. Ya, meskipun ketika kita memasuki usia indah, ada banyak kehilangan di dalam diri kita. Ada banyak keterbatasan di dalam diri kita. Tetapi jangan melihatnya pada yang terhilang dalam diri kita. Jangan melihatnya pada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi lihatlah apa yang masih ada pada diri kita. Apa yang masih kita bisa lakukan. Misalnya, kita tidak lagi bisa berjalan jauh seperti dulu lagi di tahun 2022. Nah, jangan kita lihatnya tidak bisa jalan jauhnya. Tetapi lihatlah kita masih bisa jalan-jalan di dalam rumah kita. Kita masih tidak menggunakan kursi roda. Kita tidak hanya terbaring di ranjang. Tapi kita masih bisa berjalan-jalan di dalam rumah kita. Lihat itu dan syukuri itu. Mungkin sekarang kita tidak lagi bisa berkumpul dengan teman-teman kita seperti dulu. Pada waktu kita muda, karena COVID yang belum selesai, dan juga karena tubuh kita sudah lagi tidak kuat dan sehat. Tetapi saudara, jangan lihatnya pada enggak bisa kumpul dengan teman-teman. Tapi lihatlah sekarang, kita masih bersama dengan anak, mantu, dan cucu kita. Syukuri itu. Jadi yang kedua, kita bersyukur atas apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki. Ayat cek yang dikasih Tuhan, yang ketiga, kita bersyukur jangan semata-mata didasarkan pada pemberian Tuhan. Ayub dituduh oleh iblis sebagai orang yang saleh dan takut Tuhan karena diberkati dan dipagari oleh Tuhan. Itu tuduhan iblis kepada Tuhan, ya. Segala yang dilakukan oleh Ayub selalu berhasil. Anak-anak dan keluarganya hidup dalam kebahagiaan. Maka iblis katakan, Ayub tidak marah sama Tuhan karena Tuhan memberi segalanya. Tapi coba kalau Tuhan ambil pemberian itu. Gimana Ayub? Menarik. Ternyata Ayub tetap tidak marah kepada Tuhan. Ayub tetap takut pada Tuhan. Ayub tetap sebagai orang yang saleh dan tidak melakukan dosa. Ketika semua bisnisnya hancur, kekayaannya lenyap, anak laki-laki dan perempuannya binasa, kesehatannya hilang, Ayub tetap tidak berdosa kepada Tuhan. Kenapa? Saya melihat Ayub bersyukur bukan semata-mata didasarkan pada pemberian Tuhan. Ayub bersyukur ketika Tuhan memberikan semua berkat-Nya. Tetapi bukan itu yang menjadi dasar daripada Ayub. Tetapi Ayub bersyukur atas pribadi dan diri Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhanlah yang menjadi fokus syukur Ayub. Diri Tuhan, pribadi Tuhan.
Acek yang dikasih Tuhan, kalau kita menjadikan pemberian Tuhan itu sebagai pusat syukur kita, maka hidup itu akan berjalan pada anti klimaks. Bukan semakin klimaks, semakin tinggi, tetapi justru makin turun, anti klimaks dan anti bersyukur, saudara. Kalau kita jadikan fokus hidup kita itu pada pemberian-pemberian Tuhan, pada apa yang kita miliki. Kenapa? Karena hidup itu pada dasarnya adalah kehilangan. Jadi hidup itu adalah kehilangan demi kehilangan. Baik kehilangannya secara mendadak seperti Ayub, ataupun kehilangannya perlahan-lahan. Betul tidak? Saudara, Henry Nouwen, ya, seorang pastor, ya, dia katakan begini. Hidup itu adalah serangkaian pengalaman kehilangan. Ketika lahir, kita kehilangan rasa aman berada dalam kandungan ibu kita. Ketika masuk sekolah, kita kehilangan rasa aman tinggal di dalam lingkungan rumah kita. Ketika kita memperoleh pekerjaan pertama, kita kehilangan kebebasan kita sebagai pemuda. Ketika kita menikah, kita kehilangan kegembiraan karena masih mempunyai banyak pilihan. Ketika kita menjadi tua, kita kehilangan kesehatan diri kita kehilangan kekuatan kita kehilangan ketampanan kita. Dan terakhir, kita kehilangan hidup kita akan mati. Jadi hidup itu adalah kehilangan demi kehilangan. Jadi kalau syukur kita itu didasarkan pada pemberian Tuhan, maka saya katakan kita makin tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena pemberian Tuhan itu makin hilang dalam hidup kita. Tetapi berbeda jika syukur itu didasarkan pada diri Tuhan itu sendiri. Maka semakin kita keterhilangan, semakin kita mendekati kematian, justru semakin penuh syukur kita. Kenapa? Karena kita semakin dekat dengan Tuhan kita. Karena itu, kita harus mengganti cinta kita, kasih kita kepada pemberian-pemberian Tuhan. Berkat-berkat Tuhan di dunia yang fana ini, dengan kasih kita, cinta kita kepada diri Tuhan itu sendiri. Pribadi Tuhan itu sendiri. Kita harus belajar bersyukur karena kita memiliki Allah yang mengasihi kita. Allah yang bertindak menyelamatkan kita. Allah yang mengampuni dosa kita. Allah yang setia. Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Begitu banyak hal-hal yang baik di dalam diri Allah. Itulah yang harus kita jadikan ucapan syukur kita. Jemaat Komisi Usia Indah yang dikasihi Tuhan, mari kita melangkah di tahun yang baru ini dengan penuh syukur dan sukacita. Rasa syukur yang tidak didasarkan semata-mata pada peristiwa yang terjadi. Rasa syukur yang tidak didasarkan pada yang hilang, pada pemberian Allah. Melainkan rasa syukur yang didasarkan pada apa yang ada pada diri kita. Rasa syukur yang didasarkan pada pribadi Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan pesan firman Tuhan ini boleh menjadi bekal buat kita melangkah di tahun yang baru, di 2022. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru. Tahun baru, semangat baru. Kiranya sukacita dan syukur selalu ada di dalam hidup AI Acek yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan. Kami belajar melalui kehidupan Ayub yang walaupun keterhilangan,
dia tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia tetap bisa berkata, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar seperti Ayub, mendasarkan sukacita dan syukur kita pada diri Tuhan sendiri, pada apa yang ada di dalam hidup kami, pada peristiwa, bukan pada peristiwa-peristiwa yang terjadi, tetapi pada Allah yang mengendalikan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berkatilah seluruh jemaat Komisi Usia Indah sepanjang tahun 2022 ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kau 散我的骨，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这是恩典之路。你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱你手牵引我走这人生路。Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkatmu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku, tuntun sepanjang hidupku. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan dengan baik. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan kita belajar menjadi pelaku-pelaku firman dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita belajar di tahun yang baru ini hidup kita menjadi baru. Hidup kita mempunyai perubahan di dalam karakter, di dalam perilaku kita, dan di dalam iman kita boleh terus bertumbuh dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan kerohanian jemaat
Komisi Usia Indah. Di usia lanjut dan keterbatasan fisiknya tetap dapat menjadi berkat bagi keluarga dan bagi sesama, serta menjadi saksi bagi Tuhan. Yang kedua, kita juga berdoa untuk pemerintah Indonesia diberikan hikmat dan kemampuan dalam memimpin dan dalam menjaga negara ini. Kiranya negara Indonesia tetap aman di tengah pandemi dan bencana-bencana alam dan membangun ekonomi menjadi lebih baik. Serta masyarakat tetap menjaga prokes dan mentaati semua peraturan yang ditetapkan dan mau mengikuti vaksinasi yang diatur oleh pemerintah. Dan doa yang ketiga yang terakhir, kita berdoa untuk jemaat-jemaat yang lemah tubuh diberikan semangat dalam menjalani pengobatan dan diteguhkan imannya. Keluarga yang merawat diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mendampingi yang sakit dan dicukupkan semua biayanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami berdoa untuk jemaat-jemaat KUI yang mungkin mengalami keterbatasan fisik karena sudah lanjut usia. Tapi Tuhan, kami berdoa untuk pertumbuhan iman mereka dan kerohanian mereka agar terus bertumbuh dan terus setia kepada Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi keluarga dan sesama mereka. Dan mereka juga bisa bersaksi bagi Tuhan dengan keluarga mereka ataupun dengan sesama mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, pada hari ini kami berdoa untuk pemerintah Indonesia. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada pemerintah kami dalam mengambil keputusan terkait COVID-19. Engkau yang memimpin juga masyarakat, supaya masyarakat juga boleh tetap menjaga protokol kesehatan dan juga mau berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksin. Engkau yang memberkati setiap kebijakan yang diambil supaya COVID-19 boleh semakin berkurang dan dapat dikendalikan oleh pemerintah Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dalam menanggapi juga bencana alam yang terjadi di Indonesia. Kiranya Engkau yang memimpin semua evakuasi dan juga bala bantuan yang diberikan supaya boleh tepat sasaran dan dapat disalurkan dengan baik. Engkau yang memberikan hikmat kepada mereka dan menjauhkan mereka dari keinginan untuk mengambil keuntungan pribadi. Tuhan, kami menyerahkan pemerintah kami, Engkau yang memimpin supaya dengan kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah COVID dan juga bencana alam, perekonomian Indonesia dapat tetap bertumbuh secara positif. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Komisi Usia Indah. Tuhan, biarlah Engkau terus memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah tubuh dan sakit, biarlah Tuhan sembuhkan melalui dokter, melalui obat-obatan. Kami juga sadar oleh karena usia, terkadang jemaat-jemaat kami yang di Komisi Usia Indah, sakitnya juga cukup lama dan belum sembuh-sembuh. Tuhan, jikalau mereka dalam kondisi seperti demikian, biarlah Tuhan juga terus memberi kekuatan. Tuhan terus memberikan sukacita di dalam hatinya. Tubuhnya lemah, tetapi jiwanya tidak lemah. Tubuhnya sakit, tetapi imannya tetap kuat. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesabaran untuk menanggung kelemahan tubuh ini. Kami juga terus berdoa untuk keluarga yang dengan setia mendampingi, merawat. Kami tahu Tuhan tidak mudah. Tuhan juga beri kesehatan yang baik kepada mereka, kesabaran dan sukacita di dalam mereka mendampingi jemaat anggota keluarga jemaat KUI yang sakit. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat KUI dan keluarga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di tahun 2022 kasih setia Tuhan, penghiburan dari Tuhan terus menyertai mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapa di surga, inilah pokok-pokok doa syafaat kami.
Kami bersyukur kami dapat memanjatkan doa-doa syafaat ini. Tuhan kiranya memberkati dan Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kami juga terus berdoakan untuk mereka yang mengikuti persekutuan Komisi Usia Indah ini. Tuhan memberkati mereka beserta dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami, Chu Tawen dalam bahasa Mandarin. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日就给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，求我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, di tahun yang baru kita mau menjalani hidup kita dengan lebih baik, dengan terus bersandar kepada Tuhan dan hidup memancarkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi terang bagi sekitar kita, terus menjadi saksinya dan mengalami perubahan hidup menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 再见。